Bab 64 Rencana Nara. Alvaras kembali melanjutkan langkahnya sambil menggenggam tangan Yana tanpa menghiraukan tatapan menyedihkan yang sedang tertuju padanya dari ujung sana. Al, kita ke kamar. Sela Alvaras cepat. Yana tidak lagi bersuara. Ia hanya mengikuti langkah kaki suaminya menuju lift. Sambil sesekali melirik wanita yang masih mengikuti mereka dengan tatapan yang terlihat menyedihkan. Kak Al, suara Nara terdengar. Namun, Alvaras tetap melanjutkan langkahnya hingga mencapai lift hotel. Tidak ingin semakin menambah pikiran suaminya, Yana hanya ikut melangkah dengan patuh, sambil membalas genggaman tangan Alvaras dengan erat. Setelah melalui malam yang panjang semalam, sungguh ia pun mulai merasakan takut kehilangan Alvaras. Kak Al, Nara melangkah mendekati pintu lift yang hampir tertutup rapat. Namun, seseorang segera menariknya keluar dari dalam hotel menuju parkiran. Lepaskan. Nara masih meronta minta dilepaskan. Tapi tangan kokoh itu enggan untuk melakukannya. Dan membawa Nara masuk ke dalam mobil. Kenapa kamu melakukan ini? Jika tidak ingin bekerja sama, maka jangan menghalangiku. Teriak Nara. Gadis itu tidak peduli beberapa orang yang ada di dalam lobi hotel sedang mengabadikan kehancurannya. Reno tidak peduli dengan teriakan Nara. Ia membawa wanita yang datang menawarkan kerja sama untuk merusak kebahagiaan mantan istrinya itu ke dalam mobilnya. Bukannya kamu masih mencintai mantan istrimu itu? Nara menatap Reno dengan geram. Karena aku sangat mencintainya. Jadi aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaannya. Jawab Reno. Ia lantas ikut masuk ke dalam mobilnya tanpa menghiraukan kekesalan wanita yang tidak ia ketahui siapa ini. Nara tertawa mengejek bersamaan dengan air mata yang tidak bisa ia tahan jatuh menetes di pipinya. Nih, jangan mengotori mobilku dengan ingusmu itu. Reno mengulurkan kotak tisu ke arah Nara. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang tapi begitu banyak penghalang. Ucap Nara di sela-sela isakannya. Sampai hari ini aku masih membenci ibuku yang telah tiada karena memisahkan kami. Sambungnya. Reno tidak menanggapi. Ia hanya membawa mobilnya keluar dari pelataran hotel. Rumah kamu di mana? Aku akan mengantarmu, ujar Reno tanpa ingin menanggapi kalimat yang keluar dari bibir Nara. Ia tahu bagaimana rasanya terjebak di antara dua orang yang sama berharganya. Namun, apapun yang ia lakukan saat ini, hati Yana tidak akan pernah ia miliki lagi. Dasar bodoh. Aku bisa membantumu mendapatkan mantan istrimu itu kembali. Dan kamu menyia-nyiakannya, ujar Nara. Ia kembali merapikan penampilannya yang kusut di dalam mobil Reno. Air mata yang sempat mengalir di pipinya tadi, ia bersihkan kembali. Reno hanya tersenyum miris melihat wanita yang kembali terlihat baik-baik saja di sampingnya. Akting yang sangat luar biasa. Begitu pikirnya. Reno yakin, jika Alvaras tidak langsung membawa Yana pergi dari lobi hotel tadi, mantan istrinya itu pasti akan ikut terpengaruh dengan wanita licik di sampingnya ini. Rumah kamu di mana? Tanyanya lagi. Ren. Nama kamu Reno kan? Kita bisa membicarakan rencana yang telah aku buat dengan baik. Aku yakin ini akan berhasil. Dan Yana pasti akan kembali ke dalam pelukan kamu. Bujuk Nara. Rumah kamu di mana? Apa perlu aku turunkan di sini? Tanya Reno kesal. Cih, ternyata di dunia ini masih ada orang sebego dirimu, ujar Nara. Mobil yang dikendarai Reno memasuki pelataran rumah yang cukup mewah, dan berhenti di sana. Lelaki itu lantas keluar dari dalam mobilnya dan masuk ke dalam rumah ibunya. Hei, sialan, kamu mau kemana? Antar aku ke apartemenku sekarang juga. Teriak Nara. Aku tidak tahu alamat apartemen kamu di mana. Jika ingin pulang, pergi saja sendiri. Ada banyak taksi kok yang melewati lingkungan ini. Ujar Reno acuh. Dia tidak ingin menanggapi wanita licik itu. Lalu masuk ke dalam rumah ibunya. Kamu lagi berdebat sama siapa sih? Tanya Lina saat mendengar suara putranya di depan rumah. Wah, kamu Maria yang ada di TV itu kan? Lina terkejut saat melihat wanita yang selalu ia lihat di TV, kini sedang berdiri di depan rumahnya. Reno tidak peduli dengan keterkejutan ibunya.
Ia melangkah masuk ke dalam rumah meninggalkan wanita yang sudah tidak lagi sedekat dulu dengannya. Yah, setelah perpisahannya dengan Yana, sudah terbentang jarak yang sangat jauh antara dirinya dan sang ibu. Asteris asteris asteris. Lift hotel tempat Yana dan Alvaras berada terus naik menuju lantai tempat kamar mereka berada. Beberapa saat kemudian, dentingan lift berbunyi dan mereka melangkah keluar setelah pintu lift terbuka. Alvaras masih menggenggam tangan Yana dengan erat, seakan tidak ingin istrinya ini pergi menjauh darinya. Saat mereka sudah memasuki kamar, barulah genggaman tangan itu terlepas. Alvaras masih diam. Ia melangkah menuju telepon dan meminta petugas hotel untuk mengantarkan sarapan ke kamar mereka. Sedangkan Yana, ia hanya berdiri dengan diam, sambil memperhatikan apa yang sedang Alvaras lakukan di dalam kamar hotel yang mereka tempati. Jangan pergi, siapapun yang datang dan mengganggu kehidupan kita. Jangan pernah beranjak dari hidupku. Ujar Alvaras. Ia sudah membalik tubuhnya, lalu menatap Yana dengan khawatir. Sungguh dia mulai takut, jika kehadiran Nara akan membuat Yana tidak lagi ingin bersamanya. Yana tersenyum. Ia melangkah mendekati Alvaras, lalu memeluk Alvaras dengan begitu erat. Enak aja. Gak bakalan aku beri kesempatan untuk mantan kamu itu datang dan merebutmu. Ujarnya sambil tertawa geli dengan kalimatnya sendiri. Ziana. Kalimat Alvaras terhenti. Ia membalas pelukan Yana dengan erat disertai kecupan berulang kali di puncak kepala istrinya. Tapi Al, aku kasihan banget melihat keadaannya tadi. Ucap Yana tulus. Alvaras mengurai pelukannya, lalu memegang bahu istrinya. Nara seorang aktris. Membuat orang lain bersimpati padanya adalah hal yang sangat mudah baginya. Ujar Alvaras. Maksud kamu dia hanya berpura-pura? Tanya Yana. Alvaras melepaskan bahu Yana. Ia lantas melangkah menuju sofa dan duduk di sana. Ayo duduk sini. Alvaras menepuk ruang kosong di sampingnya. Yana melangkah, lalu ikut duduk di samping Alvaras. Ia masih menanti jawaban dari pertanyaannya tadi. Selama kami berpisah, dia baik-baik saja. Dia memiliki banyak teman di sampingnya. Sedangkan aku masih harus berusaha keras untuk melupakan semua tentang kami dan mendapatkan maaf dari papa. Jawab Alvaras. Jangan terpengaruh dengan penampilannya. Nara akan melakukan apa saja agar keinginannya terwujud dan aku tahu itu sejak lama. Hanya saja cinta yang aku punya untuknya mampu membuatku buta akan kenyataan. Sambungnya menjelaskan. Sebesar itu cinta kamu untuknya hingga mengabaikan kebenaran yang dikatakan keluargamu. Tanya Yana. Saat itu aku belum benar-benar menjadi dewasa, sehingga masih sulit menggunakan logika dengan baik. Aku hanya terus mengikuti kata hatiku, tanpa mempertimbangkan apa yang ada di dalam pikiranku. Yang aku tahu, saat itu aku mencintai Nara, dan ingin hidup bersamanya. Tapi itu dulu. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa di antara kami. Ujar Alvaras. Yana tidak lagi ingin mencari tahu. Ia memilih untuk mengerti. Bukankah dirinya pun pernah mencintai seseorang dengan sangat dalam? Untuk itu ia mengerti. Bagaimana perasaan Alvaras saat itu? Jangan tinggalkan aku. Alvaras bergumam lirih. Yana tidak menjawab. Ia hanya membawa tubuhnya dan terbenam dalam pelukan suaminya. Bunyi ketukan pintu dari layanan hotel menghentikan aktivitas setengah jalan di atas sofa mewah yang ada di dalam kamar pengantin baru. Alvaras berdecak kesal. Sebelum beranjak dari sofa mewah itu, ia terlebih dulu merapikan dress Yana yang sudah berantakan karena ulahnya. Beberapa kancing yang sudah tidak terpasang, ia pasangkan kembali, sambil mencuri-curi kecupan di atas kulit yang terlihat menggoda itu. Nanti kita lanjutkan lagi. Kecupnya di pipi Yana yang sudah semerah tomat, lalu melangkah menuju pintu kamar. Yana kembali duduk dengan benar di atas sofa, sambil merapikan rambut panjangnya yang sudah berantakan. Dadanya masih berdebar, pipinya masih memanas karena ulah Alvaras. Entah kemana perginya sikap pemalu suaminya yang beberapa bulan ini selalu membuatnya gemas. Belum 2 hari menikah, lelaki itu sudah seperti maniak yang tidak pernah puas menggerayangi tubuhnya. Tidak masalah biar saya yang membawanya ke dalam kamar.
ujar Alvaras pada pelayan hotel yang datang membawakan sarapan untuk Yana. Setelah menutup pintu kamar, Alvaras mendorong stand troli menuju sofa di mana istrinya berada. Biar aku aja, cegah Yana saat Alvaras hendak menyiapkan makanan yang baru saja ia ambil dari pelayan hotel. Alvaras mengangguk, lalu duduk kembali di atas sofa setelah mengecup pipi istrinya yang masih saja memerah. Beberapa menu sudah terhidang di meja sofa. Yana lantas ikut duduk di samping Alvaras dan memulai sarapannya. Sejak tadi perutnya terus saja berdemo meminta untuk diisi. Alvaras pun ikut menikmati sarapan mereka yang sudah tertunda itu dengan lahap. Sore nanti setelah pulang dari rumah sakit, aku akan ajak kamu ke suatu tempat, ujar Alvaras setelah mereka menyelesaikan sarapan. Rumah sakit, tanya Yana. Ia menghentikan pekerjaannya yang sedang memindahkan kembali piring bekas sarapan ke atas meja troli. Kita ke rumah sakit Kakaan. Teman dekatnya seorang dokter kandungan, jawab Alvaras. Yana mengangguk patuh, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah semua piring bekas yang ada di atas meja sofa sudah berpindah ke atas troli, Yana mendorong stand troli itu keluar dari dalam kamar. Mau kemana? Tanya Alvaras saat melihat Yana melangkah melewati sofa tempat ia duduk. Setelah mengeluarkan troli berisi piring bekas mereka dari dalam kamar. Ke kamar mandi. Tangan aku kotor, jawab Yana. Alvaras mengangguk. Tatapannya masih mengikuti tubuh istrinya yang menghilang di balik pintu kamar mandi yang sudah tertutup rapat. Beberapa menit telah berlalu. Namun, wanita yang katanya ingin mencuci tangan itu masih belum juga menampakkan diri. Karena tidak sabar lagi menunggu, Alvaras segera beranjak dari sofa tempat ia duduk, lalu melangkah menuju pintu kecil yang masih tertutup rapat. Ketukan pintu kamar mandi terdengar. Yana membuka pintu kamar mandi dengan busa sabun di tangannya. Kenapa? Tanya Yana heran. Cuci tangan kok lama banget sih? Alvaras mendorong pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, lalu melangkah masuk ke dalam. Ah maaf, kamu mau pakai kamar mandi juga ya? Yana melangkah cepat menuju wastafel untuk membilas busa sabun yang masih melekat di tangannya. Al, teriaknya saat tubuhnya sudah terduduk di atas tempat kosong di samping wastafel. Mau pakai orangnya bukan kamar mandinya, ujar Alvaras. Al, tangan aku masih berbusa. Pipinya semakin memerah, disertai irama jantung yang semakin menggila. Sudah bersih, jawab Alvaras. Oke kita ke kamar aja, ucap Yana mengalah. Sepertinya suasana baru lebih baik. Al, aku baru mandi, protes Yana saat tubuhnya sudah berpindah di bawah kucuran air shower. Ah kutuk saja dirinya yang sudah seperti perawan yang baru menikah. Oh ayolah ia sudah melalui hal seperti ini selama 7 tahun lamanya. Tapi kini tubuhnya terasa kaku seperti baru pertama kali merasakan sentuhan. Dress selutut yang melekat di tubuhnya sudah teronggok begitu saja di atas lantai kamar mandi. Air shower masih terus mengucur membasahi keduanya. Kamar mandi mewah yang seharusnya digunakan untuk membersihkan diri, kini sudah bertambah kegunaannya. Yana sudah kembali terlelap di atas ranjang. Seakan tidak puas di dalam kamar mandi, suaminya kembali melanjutkan aktivitas panas itu di atas ranjang mewah hingga membuatnya kelelahan. Ketukan di pintu kamar membuat Yana menggeliat, tapi tidak sampai terjaga. Alvaras yang sudah sibuk dengan benda lipat di atas pangkuannya, kembali melangkah menuju ranjang lalu menarik selimut putih yang menutupi tubuh polos istrinya, agar tidak terlihat seinci pun. Setelah memastikan tubuh Yana sudah tertutup rapat, ia lantas melangkah menuju pintu dan membukanya. Ini pesanan Bapak. Mia mengulurkan satu paper bag kecil ke arah atasannya. Terima kasih Mia. Maaf merepotkanmu. Tidak masalah Pak. Selamat beristirahat dan saya permisi, ujar Mia saat tidak sengaja melihat bagian kepala Yana yang sedang berada di atas ranjang. Alvaras mengangguk, lalu menutup kembali pintu kamar itu setelah sekretarisnya melangkah pergi dari sana. Ia kembali melangkah menuju sofa, lalu mengeluarkan satu buah ponsel dari dalam paper bag yang dibawakan oleh sekretarisnya tadi. Beberapa nomor dan file penting di ponselnya yang lama ia pindahkan ke dalam ponselnya yang baru. SMS dari nomor yang masih ia hafal.
terus saja masuk ke dalam ponselnya yang lama. Lalu panggilan berturut-turut pun ikut muncul di layar ponsel. Meskipun sudah berulang kali ia tolak. Aku bersama mantan ibu mertua istri baru kamu itu. Dia mandul Al. Dia tidak akan bisa memberimu keturunan. Satu pesan dari aplikasi chat dibaca Alvaras. Namun kembali ia abaikan. Panggilan demi panggilan dari wanita yang mulai mengusik hidupnya. Terus saja ia tolak. Setelah semua data penting di ponselnya yang lama sudah berhasil dipindahkan, Alvaras melangkah menuju kamar mandi yang beberapa saat lalu ia gunakan untuk bersenang-senang bersama istrinya. Lalu menenggelamkan ponsel dengan harga selangit itu ke dalam bak mandi. Ponsel sialan ini yang membuat Nara masih saja bisa menemukan di mana keberadaannya. Dan mulai hari ini, setelah ia dan Yana keluar dari hotel, tidak akan ada lagi masalah tidak penting seperti hari ini ia temui dalam hidupnya. Sudah benar-benar melupakannya. Suara sang bunda terdengar di ujung ponsel yang kini menempel di telinganya. Bunda ingin cucu berapa? Tanyanya. Tawa bahagia terdengar begitu menenangkan di ujung ponselnya. Seandainya sejak dulu ia melakukan hal ini. Mungkin sudah sejak lama ia menikmati tawa bahagia dari wanita yang sangat berharga ini. Sedang apa? Tanya Yana di ambang pintu kamar mandi yang terbuka lebar. Ia lalu melangkah kemudian duduk di atas pangkuan Alvaras yang sedang berbicara di ponsel entah dengan siapa. Alvaras tersenyum. Satu dress lagi akan berakhir di atas lantai kamar mandi. Ini sungguh sangat menyenangkan. Begitulah otak mesumnya bekerja. Bersenang-senanglah. Semangat untuk mencetak cucu buat bunda. Buat yang banyak. Biar ramai. Yana bersemu ketika mendengar suara ibu mertuanya dari ponsel yang menempel di pipi Alvaras. Ia segera melepaskan tangannya yang melingkar di leher sang suami. Tapi tubuhnya sudah tidak bisa beranjak lagi dari atas pangkuan laki-laki yang kini menatapnya jahil. Tangan kokoh yang baru saja menjamah setiap inci tubuhnya, sudah melingkar dengan erat di pinggangnya. Dan ya, sesuatu yang ia mulai, sepertinya tidak akan berakhir dengan cepat siang ini.